Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di integral lipat yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita tahu batasan dari X dan Y ya, itu sudah ditetapkan dari awal. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau batasan dari X dan Y ini adalah sebuah variabel atau fungsi. Oke, sekarang misalnya kita punya satu fungsi, fungsi yang sama dari Z. Nanti di sini kita gambar fungsinya nggak begitu jelas karena bukan fungsi itu yang bakal kita lihat, tapi batasannya. Jadi misalkan kita punya fungsi ini x y kuadrat, ya ini adalah fungsi kita z sama dengan x y kuadrat, dan kita gambar dulu di sini sumbu-sumbunya ya. Kita gambar bidangnya. Ini sumbu x kita, ini sumbu z, dan ini sumbu y kita. X, y, Z. Dan kita sudah lihat fungsi ini di video-video yang sebelumnya ya, bentuknya seperti apa. Dan yang di sini akan kita tunjukkan ini bukan fungsinya tapi batasannya. Jadi kita nggak akan ngegambar fungsi ini secara rinci seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi kita akan melihatnya lebih di batasannya ya. Oke, misalkan X ini kita berjalan dari 0 sampai 1. Kita punya X yang batasannya 0 sampai 1 di sini. Dan misalkan volume yang akan kita hitung ini, oke, misalkan volume yang akan kita hitung di bawah permukaan ini memiliki fungsi yang tidak tetap, memiliki batasan di Y yang tidak tetap. Misalkan Y di batasan Y di sini memiliki fungsi yaitu x kuadrat. Di ini Y sama dengan x kuadrat. Ini adalah batasan dari Y. Ini adalah batasan, ini x-nya, batasan x, dan ini adalah area yang akan kita cari volumenya. Di sini ada batasannya. Nah, ini adalah daerah asal ya, daerah domain yang kita cari, yang warna kuning ini. Dan di titik atas ini adalah 1,1 karena ketika x sama dengan 1, y akan sama dengan 1 di sini. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Oke, sekarang kita gambar kurang lebih seperti ini ya bentuk permukaannya. Misalkan ini adalah bentuk permukaannya, dia mengikuti bagian bawahnya ya, bagian alas dari yang ada di bidang XY ini yang kita batasi dari x sama dari 0 sama dengan 1 sampai dengan 1 dan y 0 sampai dengan x kuadrat. Ini kita gambar kurang lebih dia mengikuti seperti ini. Bagian ini adalah dinding ya, semacam dinding. Dan dia mengikuti kurva y sama dengan x kuadrat yang menjadi batasan di bawahnya. Ya, kita jelaskan lagi. Kita beri warna yang lebih gelap supaya lebih jelas. Ini adalah fungsi x y kuadrat. Ini batasan dari sumbu x-nya. Dan bagian atasnya itu agak melengkung ya, seperti yang kita lihat di video sebelumnya. Dan ini adalah fungsi dari z sama dengan x y kuadrat. Dan kita akan mencari volume di dalam di bawah permukaan ini dengan batasan-batasan yang tadi ya. Nah, untuk memperjelas konsep ini kita akan melihatnya dari tampak atas dari bangun ini. Jadi yang kita lihat ini sebenarnya cuman di bagian x-y-nya aja, di bidang x dan y-nya aja. Misalkan kita punya satu kotak di sini, sama halnya dengan seperti sebelumnya. Ini adalah dx dan ini adalah dy. Dan kita akan mengalihkan dx dengan dy untuk mendapatkan luasnya. Lalu kita kalikan dengan fungsi juga, lalu kita jumlahkan dan menjadi volume dari
bidang ini. Cuman yang masalahnya di sini adalah bagaimana kita menentukan batasan dari integral di mana pergerakan dia di sumbu X dan pergerakan dia di sumbu Y. Sekarang kita lihat di bidang XY-nya saja. Jadi ceritanya kita ngelihat bangun ini dari tampak atasnya. Bidang XY kita. Wah, ini kurang lebih bentuk kurva Y sama dengan X kuadrat atau X sama dengan Y kuadrat. Kita tarik, ini adalah X ya, atau sama dengan 1 ya ini ya. Ini X. Nah, jadi kita pindahkan ini kotak yang DY dan DX ini ke dalam kurva grafik yang atas. Oke, mencari batasan di sini adalah hal yang jadi poinnya ya di video ini, dan kita gambar di sini. Ini adalah kotak yang memiliki panjang DX dan tinggi DY. Oke, ini adalah luasnya. Jadi misalkan kita mau mencari integral dengan terhadap X dulu ya di sini. Jadi kita jumlahkan pergerakan dia terhadap X terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan lagi pergerakan dia terhadap Y. Oke, jadi kita lihat persamaan dari fungsinya dulu nih. Ini adalah bentuk fungsinya kalau kita lihat secara perfect keseluruhan. Dan ini adalah fungsinya. Persamaan dari volumenya seperti biasa, fungsinya dikali dx dan dy, itu pergerakan dia ya. Nah, sekarang kita mau melihat pergerakan dia di sumbu X, dan dia ada pergerakannya di sepanjang sumbu X. Misalnya di sini, di sebelah kiri dia bertemu dengan batasan dari kurva Y sama dengan X kuadrat, atau bisa kita sebut itu adalah batas bawah dari batasan pergerakan dia di sumbu X. Y sama dengan X kuadrat ini bisa kita sederhanakan atau kita ubah menjadi X sama dengan akar Y kuadrat, seperti itu. Dan batas atasnya kita lihat ini adalah 1 ya. Batas atasnya sebelah kanan 1. Jadi si kotak DY dx ini dia bergerak dari batas bawah X, yaitu kurva ini X sama dengan akar Y, dan batas atas dia adalah ini 1. Ini adalah batas bawahnya dan ini adalah batas atasnya, yaitu 1. X sama dengan 1, dan ini adalah pergerakan dia di sumbu X, berasal dari batas bawahnya yaitu X sama dengan akar Y atau Y sama dengan X kuadrat, dan batas atasnya adalah X sama dengan 1. Ini ada pergerakan dia di sumbu X. Nah ini. Nah sekarang kita lihat pergerakan dia di sumbu Y yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat batas bawah dia. Nah ini kita lihat pergerakannya. Kita lihat ini adalah kotak pergerakannya dia di sepanjang sumbu Y, dan kita akan mencari seperti biasa volume keseluruhan dari sini ya. Ini adalah dy, dan sekarang kita lihat pergerakan dia di sumbu Y ya. Jadi batas bawah dia di sumbu Y adalah ini di sini, yaitu Y sama dengan 0. Dan kita lihat batas atas dia di pergerakannya di sumbu Y adalah Y sama dengan 1. Oke, jadi kita sekarang dapat persamaan dari volume ini ya, volume yang kita cari ini dengan batasan yang berupa variabel. Oke, ini adalah persamaan yang kita cari di sini, dan di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya menghitung persamaan ini, sekaligus kita cari tahu cara untuk membuat persamaan ini dengan cara yang sebaliknya. Dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah.
Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.